Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, support terus channel ini. Kali ini kita akan membahas film yang mengerikan dan bejat. Banyak pesan moral yang harus diambil di film ini. Ya, sekarang kita akan mereview film yang berjudul The Corpse of Anna Fritzsche. Film ini bertemakan soal kejadian yang mengerikan dan korbannya adalah mayat yang tidak berdaya. The Corpse of Anna Fritzsche bercerita tentang seorang aktris terkenal bernama Anna Fritzsche yang tiba-tiba meninggal dunia secara misterius di sebuah kamar mandi umum dekat SPBU KM 65. Kematian Anna yang mendadak ini menjadi berita besar, mengingat statusnya sebagai salah satu aktris paling populer di masanya. Karena itu, jasad Anna Fritzsche dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan disimpan di kamar mayat sampai ada keputusan lebih lanjut. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Film ini dimulai dengan dua pemuda bernama Ivan dan Hafi yang mengunjungi rumah sakit untuk menemui teman mereka, Paul, yang bekerja sebagai petugas kamar mayat. Paul telah mengirimkan foto gadis yang ia temukan di kamar mayat kepada kedua temannya tersebut, Ivan dan Hathan, dengan tujuan untuk membujuk Paul agar memperlihatkan seluruh tubuh gadis itu. Setelah sedikit perdebatan, Paul akhirnya setuju untuk membawa kedua temannya menyelinap ke kamar mayat yang terletak di basement rumah sakit. Paul menjelaskan bahwa jika ada yang mengetahui mereka berada di sana, mereka akan ditangkap dan ia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, Paul meminta mereka untuk berhati-hati. Meskipun jarang ada petugas lain yang mengunjungi area kamar mayat, Paul tetap khawatir. Begitu mereka masuk ke kamar mayat yang menyeramkan, Paul mengajak Evan dan Hafi untuk melihat tubuh gadis tersebut. Saat mereka sampai di depan mayat itu, Hafi merasa takut karena belum pernah melihat orang mati sebelumnya. Ketika kain penutup mayat dibuka, ternyata Paul sedang bercanda dengan menunjukkan tubuh seorang nenek. Setelah puas menertawakan, Paul akhirnya memperlihatkan tubuh gadis cantik yang bernama Anna Fritzsche. Anna adalah seorang aktris terkenal di Spanyol yang meninggal secara misterius di sebuah pesta pada malam sebelumnya, sehingga tubuhnya akan diotopsi keesokan harinya. Paul menjelaskan bahwa Anna baru saja meninggal beberapa jam yang lalu, sehingga tubuhnya tidak tampak seperti orang mati. Melihat tubuh aktris terkenal itu, Ivan tidak dapat menahan diri untuk menggerayangi tubuhnya. Paul memastikan bahwa tidak ada petugas lain yang akan datang hingga tengah malam, sehingga Ivan pun mulai berbuat tidak senonoh. Menurut Ivan, banyak pria di Spanyol yang ingin meniduri Anna, dan ini adalah kesempatan terbaik mereka. Paul bahkan menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat sebelumnya kepada Ivan dan Hafi, dan mengaku pernah melakukan hal serupa. Mendengar cerita Paul, hasrat Ivan semakin memuncak, tetapi Hafi menolak untuk berbuat tidak pantas terhadap orang mati dan berniat pergi. Paul kemudian mengajak Hafi ke ruangan lain untuk memberikan waktu kepada Ivan untuk melakukan aksi bejatnya melalui celah pintu. Mereka melihat Ivan benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Setelah selesai, Ivan menemui mereka dan Paul keluar untuk mengambil giliran kedua. Ivan menceritakan pengalamannya kepada Hafi, tetapi Hafi menganggap mereka berdua gila dan mencoba membuat Ivan merasa bersalah atas perbuatannya. Ivan yang tidak menyesali perbuatannya justru mendorong Hafi untuk melakukan hal yang sama. Di kamar mayat, Paul yang sedang asyik dengan aksinya tidak menyadari bahwa Anna kembali hidup. Mata Anna menunjukkan rasa takut saat perlahan menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Setelah beberapa saat, Paul melihat mata Anna yang terbuka dan berteriak ketakutan. Mendengar teriakan Paul, Hafi dan Ivan segera masuk ke kamar mayat untuk mengetahui apa yang terjadi. Menyadari bahwa Anna masih hidup, ketiganya menjadi panik. Hafi cepat-cepat mengambil air dan memberikan minum kepada Anna. Sementara Ivan dan Paul yang telah memperkosanya masih merasa syok dengan kenyataan tersebut. Anna hanya mampu menggerakkan mata dan kepalanya karena tubuhnya masih lumpuh akibat mati suri yang dialaminya.
Saat Hafi memakaikan baju dan berniat membawa Anna keluar, mereka mendengar suara orang mendekat. Ivan segera menutup tubuh Anna kembali dan memaksa Hafi bersembunyi. Seorang petugas kemudian masuk ke kamar mayat untuk menempatkan mayat lain. Anna yang sudah bisa bersuara dan menggerakkan jarinya, berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara dan membuka kain penutup. Sayangnya, petugas yang menggunakan earphone tidak mendengar dan pergi sebelum Anna berhasil membuka kain putih tersebut. Setelah petugas tadi pergi, Ivan dan Paul mengajak Hafi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Paul mengungkapkan bahwa Anna melihatnya saat melakukan perbuatan itu, sehingga ia khawatir akan dilaporkan ke polisi. Oleh karena itu, Ivan yang merasa melakukan hal serupa kembali mengeluarkan ide gila untuk membunuh Anna. Ivan berpendapat bahwa seluruh negeri sudah mengetahui kematian Anna, sehingga menghabisi Anna sekarang tidak ada bedanya. Mereka menyadari bahwa pintu kamar mayat telah terkunci. Paul memberitahu bahwa petugas tadi mengunci pintu dari luar, dan kunci milik Paul juga tertinggal di luar. Karena hal ini, Hafi pun berteriak meminta tolong. Ivan yang terbawa emosi, tak tanpa ampun memukul Hafi sampai Paul menghentikannya. Sayangnya, tindakan Ivan membuat Hafi terluka parah. Melihat darah keluar dari kepala Hafi yang terbentur lantai, Paul segera mengambil handuk untuk menghentikan pendarahan. Ivan kemudian memerintahkan Paul untuk meminta bantuan. Tetapi sebelum itu, mereka harus menyembunyikan Hafi dan Anna. Setelah menyeret Hafi dan Anna ke sebuah ruangan, Ivan meminta maaf kepada Hafi dan berjanji akan menyalahkannya. Tetapi meminta Hafi dia melaporkan tindakan mereka. Segera membersihkan bekas darah Hafi di lantai. Tak berselang lama, seorang petugas yang dihubungi Paul datang, dan Paul segera meminta agar pintu dibuka. Sementara itu, Ivan berusaha menutup mulut Anna agar tidak berteriak. Petugas tersebut penasaran ingin melihat tubuh Anna, tetapi Paul akhirnya berhasil mengajaknya keluar. Setelah mereka pergi, Ivan melihat bahwa Hafi sudah tidak bernyawa akibat kehabisan darah. Paul kembali ke kamar mayat dan terkejut mendapati Hafi telah mati. Hal ini menyadarkan mereka bahwa perbuatan malam itu akan membawa mereka ke penjara. Dalam keadaan putus asa, Ivan kembali mendapatkan ide jahat untuk membuang jenazah Hafi ke tempat sampah. Mendengar itu, Anna memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang telah mereka lakukan. Paul mulai melunak. Tetapi Ivan tidak percaya padanya, karena menurutnya apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Saat Paul dan Ivan berusaha memutuskan cara terbaik untuk membunuh Anna, Paul diam-diam merencanakan sesuatu yang lain. Ketika tiba saatnya untuk melakukan tindakan tersebut, Paul berpura-pura membekap Anna hingga mati, tetapi ia sebenarnya hanya membuat Anna pingsan untuk menyelamatkannya. Mereka kemudian menyembunyikan tubuh Anna dan Hafi sebelum membawa jenazah Hafi keluar dari rumah sakit dan membuangnya. Namun, situasi semakin memburuk ketika Ivan kembali ke kamar mayat untuk memeriksa apakah Anna benar-benar sudah mati. Dia menemukan bahwa Anna masih hidup dan segera menyadari bahwa Paul berkhianat. Dipenuhi oleh kemarahan, Ivan menyerang Paul. Dalam perkelahian tersebut, Paul akhirnya terpaksa melawan balik, dan Anna yang mendapatkan kembali kekuatannya, membantu Paul dengan menusuk Ivan, akhirnya membunuhnya. Film ini berakhir dengan suasana yang sangat suram dan tragis, di mana semua tokoh utama tewas, dan tidak ada yang bisa bertahan hidup. Secara keseluruhan, The Corpse of Anna Fritz adalah film yang sangat mengerikan dan penuh dengan adegan yang memuakkan. Film ini menyoroti sisi gelap manusia dan bagaimana ketamakan dan nafsu bisa menghancurkan segalanya. Film ini juga menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan bagaimana tindakan yang tidak bermoral bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Oke, bagaimana menurut kalian, bah? Semoga kalian dapat pesan moral dalam film ini bukan cuma hanya sekedar nonton saja. Jauhilah perilaku-perilaku aneh dan tidak masuk di akal manusia. Semoga kalian juga terhibur oleh video kita.
Sebelum pamit jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.